リオネス・セコンズ。Mas telah sampai ke tempat Abel dan berhasil bertemu Abel di tempat tersebut. Dan benar saja, Abel sedang menyerap energi sihir yang disalurkan pada boneka-boneka miliknya. Kedatangan Mas membuat Abel terkejut karena tak mengira Mas bisa sampai ke tempatnya. Abel pun tak menyangka jika ada siswa selain Rain Ames yang sanggup menghadapi mata iblis Razor. Hal itu dianggap mustahil kalau Mas lebih ahli menggunakan sihir dari Rain Ames. Perkataan itu membuat Mas jadi panik karena sebenarnya Mas sendiri tak bisa memakai sihir. Yang untungnya, Abel tak mengetahui hal itu dan justru menganggap Mas manusia superior. 正直、驚いたよ。君はかなり有用な人材のようだね。Abel sendiri sangat membenci gen rendahan dan menurut pandangannya, dunia ini tak memperlakukan semua orang dengan setara. Mas pun hanya bisa terdiam tanpa kata karena dirinya sendiri tak bisa memakai sihir. Mereka gen rendahan memanfaatkan suatu kebaikan padahal posisi mereka hanya penerima. Mas kemudian bertanya, apakah orang yang tak bisa memakai sihir termasuk gen rendahan? Abel pun menjawab ya, mereka yang tak bisa memakai sihir harus dibuang karena mengucilkan mereka saja masih belum cukup. Termasuk dengan mereka yang berprestasi rendah dan mereka yang melindungi orang lemah. Abel ingin menjadi visioner suci untuk mengubah tatanan sistem yang sekarang. 前も言ったろ。僕たちの本質は獣だ。処分する。Yang dimana, semua yang dikatakan Abel membuat Mas flashback ke masa lalunya. Sejak kecil, Mas terbilang anak yang baik dan jujur, yang hal itu diakui oleh ayahnya. Di usianya yang masih bocah, Mas sudah bisa salto dengan lancar, yang saya sendiri tak bisa melakukannya. Mas sendiri adalah putra kebanggaan sang ayah, yang meski terkadang Mas suka memakan jatah kue sus milik ayahnya. Mas pun mengerti, kalau dirinya dan Abel tak akan bisa berteman. Dan rupanya, Lob telah sampai di tempat Abel dan mengintip pertarungan mereka. Yang dimana, Abel ingin membasmi gen rendahan dan mengerahkan boneka untuk menyerang Mas. Mas pun berhasil menghancurkan satu boneka yang ternyata ada cairan asam di dalamnya. Dan pintarnya, Mas memanfaatkan kepala boneka dan melemparkannya seperti bermain bowling. その人形の中には酸が入っているんだ。Lob pun dibuat sangat terkejut karena dengan mudahnya Mas menghancurkan boneka tersebut. Mas mengatakan yang jika dirinya menang itu artinya gen Abel lebih rendah dari dirinya. Mas lalu menanyakan di mana Lemon yang memang kedatangannya untuk menolong Lemon. Abel mengaku tak tahu siapa Lemon dan hanya menerima energi sihir dari semua orang yang tertangkap. Yang padahal, apa yang dilakukan Abel sudah membuat banyak siswa jatuh sakit. Abel pun kembali mengeluarkan bonekanya yang semuanya dihancurkan dengan mudah. Dan jika menang nanti, Mas pun meminta Abel untuk memberitahu di mana Lemon berada. Namun tiba-tiba, Abel menggerakkan sedikit jarinya dan mengendalikan Mas dengan benang yang membuat Mas memukul dirinya sendiri. 言うだけのことはあるね。Yang untungnya, Abel menganggap itu tidak adil dan tak seru jika Mas kalah lebih cepat. Dia pun memutuskan benang di tubuh Mas, sehingga Mas bisa lepas dari kendalinya. Namun liciknya, Abel sudah menangkap Finn dan Dot dan sengaja melibatkan Finn dalam pertarungan. Finn pun sudah dikendalikan oleh Abel dan dijadikan boneka kayu untuk melawan Mas. Dengan aturan, Mas tak dibolehkan melawan dan harus menerima semua serangan dari Finn. Dan jika Mas melanggar aturan, maka Abel akan menghancurkan Finn berkeping-keping. Yang karena hal itu, Mas pun tak punya pilihan lain selain menerima semua serangan dari Finn. ぜひ面白いもの見せてほしいな。できないか。切り捨てるという選択が。Mas malah meledek Abel dan mengatakan kalau Abel adalah orang yang mendalam. Abel pun dibuat sangat emosi saat mendengar apa yang dikatakan oleh Mas. Yang ternyata, kampak yang digunakan Finn patah duluan yang membuat Mas tak merasa kesakitan. Mas lalu mengeluarkan koin emas miliknya dan terlihat mengerahkan ototnya untuk melemparkan koin tersebut. Abel berpikir kalau Mas akan menyerah karena sukarela menyerahkan koin emasnya. Dan tiba-tiba, Mas melemparkan koin dengan kekuatan penuh dan memutuskan benang di tubuh Finn. Koin itu pun kembali ke tangan Mas, seakan tertarik oleh magnet. Dengan begitu, Finn bisa kembali ke wujud manusia karena benangnya telah diputuskan. Hal itu membuat Abel makin emosi dan ingin secepatnya mengakhiri pertarungan.
Yang dimana Abel memasang benang ke tubuh Mash yang membuat Mash sulit untuk bergerak. Mash pun berusaha untuk melawan dan sama sekali tak masalah dengan hal tersebut. Dan katanya, kekuatan manusia tak akan bisa menahan pergerakan benang tersebut. Namun karena Mash bukan manusia, dia pun bisa menahannya dan berbalik menghajar Abel. Abel dengan cepat menggunakan sihirnya yang membuat tangan Mash jadi boneka. Abel pun sangat kagum dengan Mash karena membuatnya merapalkan mantra sihir. Tubuh Mash secara perlahan jadi boneka hingga akhirnya berubah sepenuhnya jadi boneka. Bagi Abel, Mash tidak lebih dari kelinci yang hanya pandai berlogika. Yang dimana, kelinci akan tetap jadi kelinci dan tak mungkin bisa berubah menjadi serigala. Abel pun berniat mengambil koin emas milik Mash dan menganggap semuanya sudah selesai. Namun, bukan koin emas yang dia ambil, melainkan kue sus yang Abel dapatkan. Sihir boneka Abel memblokir sinyal listrik dari otak dan bisa merenggut gerak fisik seseorang. Abel dibuat kebingungan karena seharusnya Mash tak bisa bergerak setelah jadi boneka. Saat itu juga Abel sadar kalau refleks tulang belakang yang membuat Mash bisa bergerak. Contohnya, mengangkat kaki saat bagian bawah tempurung lutut dipukul, atau refleks mengangkat tangan saat menyentuh benda yang panas. Sedangkan sihir boneka Abel hanya mengubah bagian luar yang kemudian dijadikan boneka. Lo pun sampai berteriak histeris karena sampai segitunya tak mau kehilangan kue sus. Abel bisa mengekstrak energi sihir dari boneka dan bisa menggunakan sihir yang diekstrak. Abel pun mengeluarkan sihir terkuatnya yang memunculkan boneka besar yang diberi nama Harm Puppet. Dalam radius 100 meter, Harm Puppet bisa mengubah apapun menjadi boneka. Perubahannya akan dimulai saat menghujan ke bawah dengan senar boneka yang tidak terlihat. Di saat senarnya menghujan, Mash tak akan bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Itu artinya, Lop akan terkena dampak tersebut karena berada dekat dengan mereka. Dan saat jadi boneka, tubuh orang yang terkena akan dipermainkan sampai tak bisa pulih. Abel pun sangat pede kalau kali ini Mash takkan bisa melawan sihir terkuatnya. Boneka itu pun langsung menyerang Mash dan terus menghantam Mash hingga berkali-kali. Namun tiba-tiba, Abel dibuat sangat terkejut saat boneka terkuatnya dihancurkan oleh Mash. Dan menariknya, Lo bisa melihat apa yang terjadi yang tak dilihat oleh Abel sekalipun. Yang ternyata, Mash memutar tubuhnya dengan aneh tepat di saat Abel menggunakan sihirnya. Dan saat satu benang menyentuhnya, Mash langsung memutuskannya. Dengan begitu, Mash bisa menghancurkan semua benang meskipun tak bisa melihatnya. Dan seketika, ekspresi Abel pun mulai terlihat panik dengan wajah yang mulai berkeringat. Sampai akhirnya, Mash berhasil mengalahkan Abel dan menang dalam duel. Di masa lalu Abel, ibunya adalah orang baik dan penyayang terhadap orang lain. Meski terlahir sebagai bangsawan, namun ibunya memperlakukan rakyat jelata dengan setara. Hingga suatu hari, ibunya membagikan makanan pada orang miskin dan terjadi hal tak terduga. Ibunya ditikam oleh seorang pria rakus yang ingin menguasai semua makanan sendiri. Dan naasnya, kejadian itu mengakibatkan ibunya Abel meninggal di tempat. Si pelaku justru tak merasa bersalah dan menganggap yang dilakukannya adalah hal wajar. Yang karena kejadian tersebut, Abel pun sangat membenci gen rendahan, yang baginya mereka tidak lebih dari sampah masyarakat. Demi tujuannya, Abel mengumpulkan mereka yang berbakat dan yang tak puas dengan dunia ini. Mulai dari Abyss Razor sampai anggota lainnya, yang sekarang dikenal Magia Lupus. Pemikiran Abel tak akan berubah karena wajar baginya memangsa mereka yang lemah. Abel mengatakan kalau kebanyakan orang bodoh itu berasal dari rakyat kelas bawah. Saya sendiri pun berasal dari rakyat kelas bawah, jadi kurang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Abel. Mash pun menjawab kalau orang jahat tidak mengenal apa status sosial mereka. Yang karena sudah kalah, Abel pun melepaskan mereka yang ditangkap termasuk dengan Lemon. Sementara Rain Ames tak sengaja bertemu Lance dan merasakan kalau Lance bukan seorang siswa. Makhluk laba-labanya pun mengukur energi sihir yang sangat besar dari Lance.
Bahkan, Lance bisa melawan sihir Rain Ames dan mementalkannya dengan sangat mudah. Rain tak mau bertele-tele dan sangat yakin dengan kecurigaannya tersebut. Dan benar saja, orang ini bukan Lance asli, melainkan anggota Innocent Zero yang menyamar. Innocent Zero adalah organisasi sihir gelap yang bergerak dalam bayang-bayang masyarakat. Mereka sedang mencari sesuatu yang penting dan menyuruh Abel untuk mencarinya. Dan kedatangan orang ini untuk membunuh Abel karena gagal mencari sesuatu tersebut. Yang ketika Rain akan menghentikannya, Rain dihadang oleh pembunuh berantai sekaligus kanibal yang bernama John Pierre. 用済みのアベルを殺しに行くんだった。殺人鬼兼カニバリストジョン・ピエールがお相手。あいつらでは太刀打ちできない。